untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran pada yang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa misal. Di sini mana saya memotong? Atau saudara Duduk dulu, Mas Kak. Baik, Ibu. Sebelum mulai pembelajaran, supaya kita semangat, kita harus ice breathing dulu. Ice breathingnya itu ada tangga, tangan, tangan. Jadi kalau berdiri. Nggak ada masalahnya ya. Kalian pegang, bertiga aja. Nanti melingkar, kalian pegang salah satu benda basing di depan kalian. Pulpen nggak apa-apa. Melingkar, jadi saling hadap-hadapan. Nah, kamu gak maju. Pegang pulpen semuanya. Jadi kalau ibu ngomong tangga, kalian pegang kaki. Kalau tangan, kalian pegang pergelangan tangan. Kalau tangkap, kalian ambil barang yang dipegang sama teman kalian. Paham? Coba dulu ya, Mas. Tangga. Tangga. Tangan. Tangga. Tangan. Tangkap. Dipegang, Laskar, pulpennya. Maaf, Ibu. Fokus ya. Ya, Ibu. Megangnya tangan kiri. Jadi kalian tuh megang gini, ngambilnya punya temannya. Jangan semua ngincer Laskar ya. Di sini Laskar yang paling cantik memang. Lah, tangga, tangan, tangga, tangga, tangan, tangga, tangkap. Dapat, Ibu. Fokus, fokus jangan pergi tangga, oke? Ulang. Tangga, tangan, tangan, tangga, tangan, tangkap. Oke, sudah, udah semangat ya? Ya, Ibu. Duduk. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teksesikun. Nah, di sini ada yang tahu nggak teksesikun itu apa? Ada tahu, Ibu. Nih, sebelum masuk ke teksesikunnya, kalian pernah nggak dengar peribahasa? Bahasa Indonesia dulu. Pernah? Pernah dengar nama itu? Contohnya nggak pernah. Salah besar pasang daripada tiang. Ya, Ibu, pernah. Nah, sebenarnya teksesikun ini adalah kata lain dari peribahasa. Namun di Lampung itu namanya teksesikun. Jadi pengertiannya, dalam bahasa Lampung peribahasa itu disebut dengan teksesikun. Teksesikun merupakan teks atau tulisan yang berisi peribahasa dalam bahasa kias. Fungsinya itu sebagai alat pemberi nasihat atau petuah, kemudian sindiran atau celaan. Jadi teksesikun itu sama aja, sama seperti peribahasa, yaitu berisi tulisan yang berisi nasihat, bukan hanya tulisan-tulisan saja gitu. Nah, biasanya teksesikun itu digunakan untuk memberikan nasihat ataupun menyindir seseorang. Oke, selanjutnya itu ada ciri-ciri dari teksesikun. Jadi teksesikun itu kan sama aja dengan peribahasa, namun teksesikun itu ada di Lampung. Nah, otomatis teksesikun itu menggunakan bahasa Lampung. Nah, teksesikun itu dia itu tidak berbelit-belit. Jadi teksesikun itu singkat dan juga padat. Nah, teksesikun juga mengandung makna kias. Jadi tidak secara langsung bermakna, namun
makna itu ada di dalamnya, kita harus bisa untuk memaknainya. Kemudian yang terakhir itu teks sesikun itu berisi nasihat ataupun sindiran. Jadi biasanya di teks sesikun itu memiliki makna-makna yang tersembunyi. Selanjutnya ada fungsi dari sesikun. Nah, fungsi dari sesikun itu yang pertama itu menyampaikan nasihat, lalu mengingatkan secara halus, kemudian ada melestarikan budaya, dan yang terakhir itu ada media komunikasi adat. Nah, untuk bentuk-bentuk sesikun ada apa aja? Jadi sesikun itu berisi sindiran atau celaan terhadap keadaan seseorang. Ada yang bisa bantu ibu untuk membacakan? Oke, silakan Suci. Nomor 1. Sesikun yang berisi sindiran atau celaan terhadap keadaan seseorang. Belawai bela alasan, lading patu matajo, habis air habis alsaman, pisau masih tidak tajam. Yang kedua, Askar bisa membantu. Meskipun yang berisi nasihat atau bantuan. Si Tuhan malah kawan, si Tuhan malah kuat. Saya Tuhan malah haus, saya Tuhan malah kuat. Artinya yang tua mengalah kata, yang muda mengalah kata. Yang ketiga, Sila Maria. Sesikun yang berisi perbedaan dan perumpamaan menggunakan dari A, do, o, juga seperti bagian pembandingan keadaan benda-benda setara dengan keadaan atau kelakuan manusia. Dalam dari A, gegah koyun jamak kucing. Yang B, gegah asal jamak kucing. Oke, dan yang terakhir, bentuk sesikun itu berisi motivasi atau dorongan dan juga pemberi semangat. Nah, dalam sesikun itu memiliki nilai-nilai. Yang pertama itu ada nilai moral, kemudian yang kedua itu ada nilai sosial, dan yang terakhir itu ada nilai budaya. Nah, dari penjelasan tadi mengenai teks sesikun, ada nggak yang bisa menyebutkan satu bahasa? Apa? Anak sudah penggunaan partijan. Apa itu artinya dari namanya apa? Artinya anak itu sambung panjang. Maknanya berarti dia suka mengambil milik orang. Oke, kamu suka mengambil milik orang nggak? Jangan ya. Oke, dari pemantauan materi tadi, kira-kira ada nggak yang bisa nyimpulin dari awal sampai akhir tentang teks sesikun itu? Coba Suci. Teks sesikun itu sama seperti peribahasa, tetapi kalau peribahasa itu bahasanya secara umum atau bahasa Indonesianya. Nah, kalau sesikun itu dia lebih ke bahasa Lampung karena, dan sesikun kalau peribahasa itu dia kiasan. Nah, kalau sesikun ini kiasan juga tetapi dia berisi nasihat. Oke, betul. Jadi teks sesikun itu sama dengan peribahasa. Bedanya teks sesikun itu ada di Lampung, sedangkan peribahasa itu lebih secara umum. Cuma dalamnya ataupun isinya itu sama, semuanya itu memiliki makna tersendiri. Jadi jika kita ingin menyindir seseorang, itu biasanya kita menggunakan kata kiasan supaya lebih halus dan juga tidak menyakiti hati seseorang. Nah, untuk hari ini kita tidak ada tugas, tapi untuk di rumah ibu minta kalian mencari 10 peribahasa, kemudian kalian bawa di minggu hadap. Itu saja yang dapat ibu sampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembanihan, selamat siang semuanya. Siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya observasi lisan dengan calon guru Elisha dengan NPM 23130468. Observasi ini dilakukan pada tanggal 9 April 2026 pukul 13.00 WIB dengan topik pembelajaran sesikun dalam bahasa Lampung. Pada komponen keterampilan dasar mengajar,
Khususnya dalam keterampilan menjelaskan, guru telah menunjukkan kemampuan yang cukup baik. Hal ini dapat ditinjau dari beberapa aspek berikut. Pertama, dari aspek kejelasan penyampaian materi, guru mampu menjelaskan konsep sesikon secara runtut, mulai dari pengertian hingga fungsinya dalam penggunaan bahasa Lampung, sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Kedua, dari aspek penggunaan bahasa, guru dapat menjelaskan bahasa sederhana, jelas, dan komunikatif, serta disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa, sehingga materi yang disampaikan mudah dipahami. Yang ketiga, dari aspek pemberian contoh, guru telah memberikan contoh penggunaan sesikun dalam kalimat berbahasa Lampung, sehingga membantu siswa memahami penerapan materi secara konkret. Yang keempat, dari aspek penekanan atau empasis, guru sudah mampu menekankan bagian-bagian penting dalam materi, seperti fungsi dan penggunaan sesikun dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, dari aspek pengorganisasian materi, guru dapat menyampaikan materi secara sistematis, dimulai dari pengertian, fungsi, hingga contoh penggunaan, sehingga alur penjelasan menjadi terstruktur dan mudah diikuti. Keenam, dari aspek penggunaan media pembelajaran, guru memanfaatkan media seperti papan tulis dan media presentasi untuk mendukung penjelasan, sehingga materi menjadi lebih jelas dan menarik bagi siswa. Secara keseluruhan, keterampilan guru dalam menjelaskan sudah tergolong baik karena mampu menyampaikan materi secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh siswa. Demikian observasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.